kita ini adalah hamba Allah. Tingkatkan kepatuhan kita kepada Allah, ibadah kita. Malu kita sama makhluk-makhluk yang lain yang mereka pun menyembah Allah, mereka pun bertasbih. Buka hati kita, buang kesombongan, buang kedengkian, karena kesombongan kedengkian itu membuat hidayah Allah tidak mau masuk ke dalam hati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman مدحورا أفعصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة مسكورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا صدق الله العظيم. Lihat ya. Jadi kemarin sudah kita bahas sebenarnya ada 9 yang merupakan kejahatan yang sangat dibenci oleh Allah. Kalau kemarin kan karena berdasarkan ayat ya.
Tapi dari awal itu ada 9 dalam surat Al-Isra yang merupakan hal yang paling dibenci atau kejahatan yang paling dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita lihat tempat belakang adalah berkaitan dengan ukul walidain. Jadi yang pertama itu sebenarnya utama, yang pertama dan utama itu digabungkan, yakni kita musyrik. Jadi yang paling dibenci Allah adalah menyekutukan Allah, karena kita diperintahkan untuk menyembah Allah, tidak ada yang lain. Yang kedua adalah berbuat baik atau berbuat ihsan kepada kedua orang tua, terutama ketika kondisi orang tua sudah sepuh, ya, ketika sudah tua renta, maka jangankan menyakiti, jangankan membentak, jangankan sampai melakukan tindakan-tindakan yang membuat menderita kedua orang tua. Mengucapkan saja itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, diucapkan kepada kedua orang tua. Gitu. Yang kedua tuh. Jadi yang kedua tidak boleh menyakiti hati orang tua. Nah, kemudian kita pun kepada orang tua itu harus bersifat atau bersikap merendahkan diri kita. Jadi jangan sombong, ya. Dengan penuh kasih sayang dan mendoakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dengan doa Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang ketiga adalah kita memberikan hak daripada haknya saudara kita orang miskin dan yang ada di dalam perjalanan. Artinya mengeluarkan infak dan sedekah. Jadi infak sedekah ini adalah untuk karib kerabat, untuk orang miskin dan orang yang kesusahan, kehabisan bekal di dalam perjalanan fisabilillah, di jalan menuju kepada jalannya Allah. Dan kita nggak boleh berlebih-lebihan, dan tidak boleh kita juga kikir, nggak boleh pelit, nggak boleh berlebih-lebihan. Jadi kalau kita berinfak bersedekah jangan berlebihan, disesuai dengan apa yang merupakan kelebihan yang kita miliki. Jadi jangan sampai harta diinfak sedekahkan semuanya sehingga keluarga kita miskin, nggak boleh gitu. Jadi diinfak dan sedekahkan adalah sesuainya saja, sebatas kemampuan atau apa yang lebih yang kita miliki. Tidak boleh yang pokok, itu kalimatnya. Kalau yang pokok jangan. Kalau kita saya mau infakkan semuanya tetapi anak istri kita kelaparan, itu kita zalim, nggak boleh. Kita infak sedekah ada sesuatu yang merupakan kelebihan yang kita miliki. Contoh, padahal punya uang 100.000, belanjanya 70.000, maka batas maksimal agar tidak termasuk orang yang mubazir, infak sedekahnya 30.000. Nah, ketika kita menginfakannya 50.000, berarti sudah menzalimi, nggak boleh. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh menghambur-hamburkan. Walaupun harta itu dalam kebaikan, karena nggak boleh berlebih-lebihan dalam kebaikan. Maksudnya, ketika kita terlalu berlebihan dalam hal sifat apapun akan merusak amal itu. Orang puasa, kemudian dia berlebih-lebihan puasanya sehingga hak badan tidak diberikan. Wah, saya puasa dari maghrib, dari subuh sampai subuh lagi, zalim. Saya mau sholat terus ganti dari mulai subuh sampai subuh lagi, zalim. Kenapa zalim? Karena ada hak badan untuk istirahat. Gitu ya, nggak boleh melampaui batas. Harus pas ukurannya. Karena kalau berlebihan termuntah. Nih, yang dakwah kita tuangkan satu botol yang 600 mili, kira-kira ini aqua bisa melebar-lebar kemana nggak? Nah, itu berlebih-lebihan namanya. Jadi kalau misalnya kita nuangin air kepada aqua gelas, ya secukupnya aqua gelas ini. Itu kalimatnya. Ya, kalau kita sudah menuangkan air ke dalam gelas aqua ini satu teko, satu termos, berarti kita sudah
berlebihan yang disebut dengan mubazir, boros, atau sesuatu yang menghambur-hamburkan secara boros. Nah, yang ke berapa tadi? Yang keempat ya. Yang keempat adalah bahwa kita harus jangan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh anak hanya takut miskin. Yang keempat, jadi 10 ya. Yang kelima, jangan melakukan zina. Melakukan pasti sangat tidak boleh. Bahkan di sini jangan mendekati zina. Nah, yang keberapa tuh? Yang kelima. Yang keenam, jangan membunuh tanpa ada hak. Yang ketujuh, jangan memakan harta anak yatim. Yang kedelapan, harus memenuhi timbangan dan takaran, tidak boleh curang. Yang ke berapa sekarang? Yang kesembilan, jangan mengikuti sesuatu yang kita tidak punya ilmunya. Jadi jangan mengikuti orang bodoh. Jangan mengikuti sesuatu orang yang kamu ketahui. Gitu. Gak boleh kita ikut-ikutan. Jadi kalau kita itu nggak boleh yang namanya sekedar ngikutin, tapi harus kita tahu. Gitu. Jadi kalau misalnya ada maling kita ikutin, nggak boleh. Tapi harus tahu. Kalau kita mengikuti, kita mencari guru atau kita melakukan sesuatu, harus tahu ilmunya. Karena kalau kita ikutin sesuatu itu kita nggak tahu, bisa sesat, ya kan? Kita misalnya kita ada orang bodoh, dia masak nasinya, dia pengen masak nasi, tapi airnya dipenuhi, itu wajan atau itu tempat rice cooker, dia terus kita ikutin, maka yang terjadi bukannya jadi nasi, jadi apa? Anak nasi airnya dipenuhi, jadi bubur, ya kan? Niat jadi nasi malah jadi bubur, itu. Jadi kalau kita salah mengikuti sesuatu yang kita nggak tahu, maka bisa salah daripada tujuan kita. Niat mau ke Bandung, tapi yang diikutin ke arah Banten, ya Mekar. Ketemu nggak tuh? Mau ke Bandung tapi arah kita ke Merak, sampai nggak tuh? Nah kita ngikutin sesuatu harus berdasarkan kita tahu. Dan yang terakhir yang ke-10 adalah jangan berlaku sombong di muka bumi. Nah itu ada 10 hal yang sesuatu kejahatan yang dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat tuh, jadi ada 10 kejahatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, musyrik. Yang kedua, menyakitin hati orang tua kita. Terus yang ketiga apa lagi? Ingat? Yang ketiga bukan. Yang ketiga adalah Yang ketiga harus sebenarnya yang mu'atidal qurba itu sesuatu kaitan dengan berinfak bersedekah, ya. Jadi ada kaitan antara berbuat ihsan kepada orang tua. Jadi kalau yang ketiganya itu berarti kita tidak boleh berhambur-hamburan, boros. Ya. Simpelnya kan ini hal yang dibenci oleh Allah kan. Ya, yang dibenci sama Allah menyekutukan Allah. Yang kedua menyakitin hati kedua orang tua. Yang ketiga boros, menghambur-hamburkan harta. Terus yang keempat membunuh anak kita karena takut miskin. Yang keberapa sekarang? Keempat. Atau kelima? Yang pertama menyekutukan Allah. Yang kedua nyakitin orang tua. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga adalah tidak boleh boros. Orang boros itu orang yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat membunuh anak karena takut miskin. Yang kelima zina. Yang keenam membunuh manusia. Membunuh manusia. Yang ketujuh memakan harta anak yatim. Yang kedelapan curang dalam timbangan dan takaran. Yang ke-9 mengikuti sesuatu yang tidak tahu ilmunya, atau kita mengikuti dengan membabi buta.
ditaklid, nggak boleh tuh. Yang ke-10 adalah sombong. Jadi ada 10 tuh. Ingat, jadi ada 10 yang merupakan kejahatan yang dibenci oleh Allah. Jadi ada 10 hal yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Ingetin tuh, musyrik, nyakitin hati orang tua, kemudian boros, menghambur-hamburkan harta nggak boleh. Yang keempat adalah membunuh anak karena takut miskin. Yang kelima zina. Yang keenam membunuh manusia. Yang ketujuh memakan harta anak yatim. Kemudian yang kedelapan curang. Yang kesembilan membabi, buta mengikuti. Yang ke-10 sombong. Sombong dalam artian merasa diri paling dalam kehidupan. Kemudian Allah melanjutkan di ayat yang kita baca tadi 39. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Nah, hal yang tadi diceritakan itu tentang 10 hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagian hikmah yang diwahyukan Allah kepada kita, kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk kita di dalamnya. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Maka kalau itu dilakukan, nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari Allah. Jadi kalau kita menyekutukan Allah, maka yang terjadi adalah kita menjadi orang yang tercela. Tercela itu artinya sesuatu yang diasingkan, dikucilkan, dihinakan, dan yang parahnya akan dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kalau kenapa kita nggak boleh menyekutukan Allah? Kenapa kita nggak boleh menyembah kecuali selain Allah? Katanya gitu. Maka kalau itu dilakukan, maka akibatnya adalah kita akan dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari kasih sayang Allah. Kemudian yang ayat yang ke-40-nya, apa asfakum rabbukum, maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar. Jadi kalimatnya di Arab itu begitu. Jadi kalau ada anak perempuan malu dia. Tapi kalau ada anak laki-laki anak saya. Kalau anak perempuan ada yang dikubur hidup-hidup, ada yang dibunuh gitu. Tradisi jahiliyah begitu. Dan mengatakan ini anak perempuan ini adalah malaikat sehingga diserahkan kepada Allah dengan cara dibunuh atau dikubur hidup-hidup. Di perempuan pada masa jahiliyah itu dianggap sesuatu yang aib. Di orang Arab itu kalau ada kelahiran dari istrinya anak perempuan pasti jadi aib. Tetapi kalau ada anak laki-laki ini bangga. Itu dalam tradisi Arab jahiliyah. Sehingga dikenal di bangsa Arab jahiliyah dulu ketika anaknya lahir adalah perempuan dikubur hidup-hidup, dibunuh gitu, karena dianggap sesuatu yang memutus nasab gitu. Nah itu makanya dalam budaya para habaib itu mengatakan kalau dari jalur perempuan nggak diakuin kan gitu ya, nggak diakuin nasabnya karena harus dari jalur laki-laki. Kenapa? Karena jalur laki-laki yang menurunkan kromosomnya, DNA-nya. Tapi kan nggak boleh begitu juga, ya kan? Turunan itu kan ada laki-laki dan perempuan. Mau dari laki-laki dan perempuan sama aja keturunan kita, kan? Darah daging kita juga. Kemudian, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadzakkaru. Dan sungguh dalam Al-Qur'an ini telah Allah jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran. Jadi di dalam Al-Quran ini nih, dan kita baca itu Allah telah menjelaskan berulang-ulang tentang peringatan. Tidak boleh zalim, tidak boleh menyekutukan Allah. Termasuk tadi yang 10 macam-macam itu diulang-ulang dalam ayat. Jadi walaqad sarrafna, terus diulang-ulang di dalam Al-Quran ini peringatan-peringatan, larangan-larangan. 10 tadi yang larangan terutama yang kita bahas dalam surat Al-Isra, ya kan? Tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh menyakiti kedua orang tua, tidak boleh. Kenapa ya menyakiti orang tua? Kan orang tua ini adalah perwakilan Allah. Jadi ada dua makhluk, ada dua manusia yang boleh kita baktikan selain Allah. Yang pertama orang tua,
yang kedua suami bagi seorang istri. Selain itu tidak ada. Jadi kita berbakti kepada orang tua dan kepada suami bagi seorang istri. Tidak ada berbakti kepada guru. Kalau kepada guru namanya ta'zim. Ya beda tuh. Ta'zim itu mengagungkan, menghormati, memuliakan. Kalau berbakti berarti memasrahkan, penuh ketaatan. Beda tuh, jangan sampai ke guru nyium kaki, berlebihan. Kepada guru itu memuliakan karena ilmunya, karena memuliakan itu. Maka Rasulullah itu tidak pernah ingin kakinya dicium oleh para sahabat, para umat. Nggak ada kan? Rasulullah sampai dijilatin kakinya, nggak ada. Rasulullah duduk sama dengan para sahabat, duduk sama tinggi, duduk sama rendah, ketika tinggi karena memang diperlukan ketika khutbah. Tapi kalau makan bareng-bareng, duduk bareng-bareng, nggak ada Rasulullah di atas kursi sama di bawah. Gitu. Tapi dimuliakan karena ilmunya. Apa yang dimuliakan? Misalnya suara tidak boleh melebihi guru kita. Jadi suara itu tidak boleh melebihi Rasulullah. Jangan teriak-teriak terhadap Rasulullah. Nah, kepada guru adabnya begitu, nggak boleh kita teriak-teriak, pak, nggak boleh. Gitu. Apalagi kepada kedua orang tua. Jadi kepada kedua orang tua bentuknya pengabdian, ibadah lah bahasa asal. Tetapi kepada guru ta'zim, menghormati dan memuliakan karena keilmuannya dan kesolehannya. Gitu. Jadi kita kalau ketemu dengan orang yang alim, agar dapat apa? Dapat berkah dari ilmunya. Maka kita cari berkahnya. Jadi ajarkan, kita kalau nggak tahu dikasih tahu. Guru kan begitu. Kalau kita misalnya berguru kan dikasih tahu. Contoh ini nggak usah jauh-jauh. Jangan guru agama aja, semua guru juga, semua guru ilmu kita harus dimuliakan, berterima kasih. Contohnya bukan hanya guru ngaji, kita umpamanya kita nggak ingin bisa servis motor, gitu kan? Nah kita belajarlah kepada orang yang ngerti dan paham, itu guru kita, maka kita hormati. Tapi bukan kita sembahi, bukan. Beda kan? Nah kalau orang tua kan kita patuh seluruhnya selama orang tua patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Nah sudah sholat belum sholat dulu. Nah kita sholat. Nah kalau guru nggak begitu. Kalau guru kan begitu. Kalau guru nih begini nih cara kamu tata caranya sholat. Nah itu guru namanya. Beda nggak tuh? Orang tua merintahkan untuk sholat. Kalau guru ngajarin tentang tata cara sholat, ilmu. Beda nggak tuh? Nah, jadi ketika kita berhadapan dengan orang tua, kamu udah sholat belum? Belum ayah, sholat dulu. Baik, itu bentuk ketaatan kepada pengabdian, karena dia memerintahkan taat kepada Allah. Tapi kalau sama guru bukan begitu. Pak, kamu udah sholat belum? Kamu udah sholat belum? Belum, saya nggak tahu tata cara sholat. Sudah saya ajarkan sholat. Ini loh gitu tata cara sholat. Nah kita menghormati ilmu yang diberikan oleh guru kita. Contoh begitu gitu. Ya jadi jangan salah tuh, jangan sampai kayak di YouTube atau di yang udah terjadi. Maaf, misalnya kayak Habib Bahar Smith itu kan sampai telapak kakinya dicilati, kakinya diciumi. Nah itu udah melanggar. Bahkan itu tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Nggak boleh begitu. Kalau kepada orang tua mungkin masih boleh kita bersujud bersimpuh di kaki orang tua kita. Bahkan kita cuci kaki orang tua kita. Bahkan bukan hanya sampai situ, kita minum air cucian orang tua kita sebagai bentuk pengabdian. Nah seorang istri juga sama seperti itu. Tapi kalau seorang murid tidak boleh. Itu aja. Jadi kalau pada dia ada ustaz, kiai sampai begitu, ini udah nggak benar. Udah namanya berlebih-lebihan dengan agama. Ya nggak boleh kita sampai sejauh itu. Kalau memuliakan boleh. Misalnya apa memuliakan itu? Ya kita menyiapkan airnya, menyiapkan tempatnya, gitu. Memuliakan. Sebagaimana kita memuliakan tamu. Memuliakan tamu itu apa? Tamu itu disambut. Ayo silakan masuk. Silakan duduk, ya kan? Kita tempatkan tempat yang paling baik untuk tamu kita. Kita siapkan makanan yang baik untuk tamu kita. Nah, tapi tidak berlebihan. Sama, tapi kita muliakan. Kita hormati dia, kita jamu dia. Nah, itu namanya memuliakan. Takdim, takrim. Bukan
ta'bud, bukan kamu nyembah. Kalau menyembah kan beda sama seperti itu. Ya, memuliakan. Ya, jangan sampai berlebihan daripada sedih kita melihatnya. Sampai ada Habib gitu yang sampai diciumin, bahkan telapak kakinya, tangannya diambil. Dia telapak yang bisa diselamatkan dari api neraka. Itu udah berlebihan. Nggak boleh. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, jadi Al-Quran ini Allah sudah ulang-ulang di dalam Al-Quran ini tentang peringatan-peringatan yang tidak boleh oleh manusia lakukan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yazakkaru, agar mereka itu selalu ingat. Jadi kenapa nih ayat diulang-ulang tentang sholat, ya kan, tentang puasa, tentang tidak boleh menyakiti orang tua, tidak boleh menyembah selain Allah, karena diulang-ulang. Padahal sudah sampai ke surat 17. Kan banyak tuh ayat yang diulang-ulang, jangan menyekutukan Allah, jangan gitu. Hampir banyak sama tuh perintahnya. Supaya apa? Supaya kita ingat. Ya gitu. Wa ma yazidu illa kufura, tetapi kemudian peringatan itu bagi orang-orang kafir hanya menambah mereka lari dari keimanan. Jadi kalau orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik diperingati dengan seperti itu, semakin jauh, semakin kabur dia. Kayak orang begini, nak sholat, nak sholat, nak sholat, ini dia kabur. Jadi semakin diberi peringatan semakin jauh ini orang kafir dan orang munafik. Kemudian qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghu ila dzil arsy sabila. Katakanlah wahai Muhammad SAW, jika ada Tuhan-Tuhan di samping Allah sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy. Jadi nanti seandainya di dunia ini ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka Tuhan-Tuhan ini justru akan mencari jalan untuk mendekati Allah. Jadi Tuhan ini Tuhan palsu, gitu namanya. Tuhan ecek-ecek. Gitu. Jadi kalau seandainya ada Tuhan selain Allah di dunia ini, maka Tuhan-Tuhan ini akan mencari jalan kepada Tuhan. Mencari jalan artinya akan mencari Tuhan sendiri. Ya. Kan begitu. Iblis itu kan sengaja memprovokasi kita, mengerahkan pasukannya, mengerahkan tentara-tentaranya yang bernama syaitan, yang menipu kita, memperdayai kita, ya kan? Nah, nanti ketika di akhirat nanti yang disembah patungkah, yang disembah nenek-nenek sihirkah, yang disembah benda-benda keramat, nanti akan mengingkari di akhirat nanti. Saya tidak merasa ingin disembah ya Allah, mereka saja yang butuh nyembah saya. Saya sendiri tidak mau disembah karena saya tahu Engkau adalah Tuhan satu-satunya yang wajib disembah, bukan saya. Maka saya mengingkari penyembahan orang-orang ini. Ya itu. Kan banyak tuh, ada yang nyembah patung, ada yang nyembah kepada A, B, C dalam dunia ini. Maka apa yang disembah, yang dipuja-puja itu akan mengingkari penyembahannya. Jadi mengingkari. Jadi gitu. Kemudian subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah dan maha tinggi daripada apa yang dikatakan, yakni bahwa dikatakan ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi 'uluwan kabira, maha Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi dan maha agung. Tusabbihu lahu as-samawati was-sab'u wal ardu wa man fihi. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Tetapi dan tidak ada sesuatu pun melain bertasbih dengan memuji Allah. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Allah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Jadi bertasbih itu langit yang 7, bumi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih kepada Allah dengan memujinya. Jadi gini, kita kan ada langit 7 lapis, ada bumi beserta dengan isinya. Nah, 7 lapis langit dan bumi beserta isinya semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita nggak tahu
nggak tahu bagaimana, nggak tahu dan mengerti tentang bagaimana mereka bertasbih. Jadi gini, bayangan kita ini itu bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bergerak ke kanan dan kiri, tapi kita nggak tahu. Semua benda yang ada di bumi itu bertasbih. Pohon-pohonan bertasbih. Semua makhluk-makhluk yang ada di dunia ini bertasbih. Tapi kita nggak ngerti bagaimana tasbihnya mereka ketika memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi simpelnya semua makhluk itu semua beribadah. Jadi nggak ada yang nggak beribadah. Jadi semuanya beribadah. Benda, hewan bertasbih, tumbuh-tumbuhan bertasbih, dan semua makhluk ciptaan Allah baik yang di langit maupun di bumi itu bertasbih. Artinya dia beribadah. Tapi kita nggak ngerti tentang cara mereka beribadah. Jadi kalau kita nggak beribadah, nggak tahu diri kan? Iya. Kira-kira nggak tahu diri nggak? Iyalah, udah dikasih nyawa, dikasih udara, dikasih kesehatan, kok nggak mau beribadah? Namanya orang nggak tahu diri. Orang pohon aja bertasbih, beribadah, binatang aja beribadah, kita kok nggak mau beribadah? Itu. Malulah kita sama pohon, malulah kita sama kucing. Kucing aja bertasbih, tapi kita nggak tahu cara mereka bertasbih. Gitu. Ya. Kemudian, wa idza qara'tal Qur'ana dan wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan apabila engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Jadi kalimatnya begini, kalau kita baca Al-Qur'an kepada orang kafir, enggak bakal bisa masuk. Karena apa? Karena Allah jadi hijab. Jadi penghalang. Jadi kayak gini aja. Kayak ibarat kita ngaji, yang di seberang sana itu ada orang atau di seberang orang, itu Allah jadikan hijab sehingga tidak mendengar atau tidak mau mendengar, gitu kan beda. Ada dua beda tuh. Ada yang memang Allah tutup sehingga bacaan Rasulullah yang begitu tegas, lugas dan indah itu tidak bisa diterima oleh mereka karena mereka sudah menghijab hatinya. Kalau udah dihijab kan nggak bisa masuk, kan? Udah tertutup. Maka dalam surat Al-Baqarah kan apa khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Allah jadikan kunci terhadap pendengaran, terhadap penglihatan, dan Allah jadikan tutup di dalam hati mereka. Ini maksudnya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW kata Allah Subhanahu wa Ta'ala membacakan Al-Quran kepada mereka, maka Allah jadikan dinding antara mereka dengan Nabi Muhammad. Artinya bukan dinding tiba-tiba begini, tapi nggak mau didengar, nggak mau diterima. Kan beda tuh. Lu ngomong apa aja gue gak denger, males kan gitu kan. Maaf misalnya, kita udah ngoceh panjang lebar, udah jelasin panjang lebar, nggak masuk satu pun. Nah berarti orang itu sudah terdingdang, terdinding. Itu hati-hati. Jadi kalau ada orang belajar ngaji sih ngaji, tapi nggak paham sama sekali. Padahal gurunya udah menjelasin, wah secara detail, tapi kok nggak masuk. Pertanyaannya kenapa? Karena di hatinya ada hijab, ada dinding. Makanya kalau ngaji itu harus hatinya buka dulu tuh. Dindingnya buang dulu. Apa dindingnya? Sombong, dengki, iri. Itu yang menutup hati orang itu, sehingga nggak menerima kebenaran. Gitu. Makanya kalau ngaji, kita ngaji kemanapun ngaji, buka hati, buang kesombongan, merasa saya paling pintar, merasa saya paling hebat, merasa paling kaya, merasa paling tinggi jabatan. Kita buang kebencian mari gua nggak suka sama gua, ini yang mari buang. Ketika kita ngaji, jadilah kita orang yang membukakan hati kita, yang hati kita penuh dengan rasa serba kekurangan. Kita butuh dengan ilmu, hingga ilmu itu masuk. Nah, jadi kalau ada orang ngaji tapi nggak bisa juga, berarti hatinya dia terdinding, sehingga ilmunya nggak masuk, nggak ngerti. Maka caranya membuka hati. Buka tuh, buang dindingnya, apa sombongnya. Ya, kita contoh, kita ngasih nasihat kepada orang yang merasa
paling kaya, ngasih nasihat kepada orang yang paling pintar, masuk kan? Nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Karena dia terhalang hatinya oleh merasa paling pintar, paling kaya dan lain sebagainya. Nah itu jadi buang, dindingnya itu buang, bukakan hati untuk menerima nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adabihim waqra. Ini masih dilanjutkan. Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Kan begitu. Jadi itu yang buatnya. Jadi Allah jadikan dinding. Berarti kalau Allah sudah tutup hati kita, kita kafir. Nah kekafiran itulah yang membuat kita tertutup daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Dan apabila engkau wahai Muhammad menyebutkan Tuhanmu saja dalam Al-Qur'an, mereka berpaling ke belakang malaikat karena benci. Jadi kalau orang disebutkan Tuhan itu cuma satu, ya udah susah, nggak bakal diterima. Mereka kabur. Kemudian nahnu a'lamu ma yastami'una bi, kami kata Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dalam keadaan bagaimanapun mereka mendengarkan, dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan engkau wahai Muhammad SAW, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang penasihi. Jadi gitu tuh. Jadi kalau kita misalnya gini, kadang-kadang kan gini, kalau orangnya memang mau ngaji kan gampang. Tapi kalau orang pidato, ceramah di masyarakat yang macam-macam, ada yang muslim, ada yang kafir, bisa non muslim, ada yang beda-beda partai gitu kan, nggak usah jauh-jauh lagi. Ini kalau musik politik, misalnya si fulan dari partai A, nah yang lain dari partai yang beda-beda, si fulan berdiri. Maka ketika dia berdiri untuk berceramah, maka orang-orang yang beda partai itu akan menutup diri, nggak mau dengerin. Kenapa? Karena dia merasa hatinya itu dengki. Iya. Nah itu yang dimaksud begitu. Jadi ketika kita sudah menutup diri kita dengan kesombongan, maka akan masuk kebenaran itu. Sebagaimana yang terjadi pada perseteruan antara Kiai Haji Imaduddin dengan para habaib. Padahal Kiai Haji Imaduddin itu kan menyampaikan kebenaran, menyampaikan sebuah hal yang diteliti secara ilmiah. Jadi bahasanya bukan tanpa dasar. Dia menyampaikan bahwa garis keturunan dari para habaib itu tidak terkonfirmasi atau belum terkonfirmasi menyambung kepada Rasulullah. Karena dari penelitian itu selama 500 tahun itu tidak ada satu kitab pun, satu keterangan pun yang menunjukkan ketersinambungan duriyah atau nasab para habaib dengan Rasulullah. Kan begitu tuh. Maka seharusnya sikap daripada para habaib itu jangan marah-marah, tapi dia datangin, dia lakukan penelitian, kemudian cari ada nggak kitab-kitab yang menunjukkan mereka ini duriyah Rasulullah. Ya contohnya nggak jauh-jauh, padahal punya anak, ya kan, 2 orang anak. Ketika padahal bukan orang sini yang nggak masyarakat tahu tentang itu anak padahal, orang tanya, padahal siapa itu? Anak saya, mana buktinya? Nah apa yang ditunjukkan? Kakak kan, akte kelahiran kan, ya itu kan, ini kakak, tertulis di situ, si Fulan lahir tanggal sekian, ya kan, si Fulana lahir tanggal sekian. Itu bukti bahwa itu anak kalian, ya kan? Nggak percaya juga saya kok bisa begitu. Ya sudah, tes DNA. Datanglah ke dokter, datanglah ke tempat-tempat yang menyediakan itu, dites. Oh darahnya sama, berarti ini anak padahal. Gitu kan? Nah yang dimintakan begitu. Kamu bukan anaknya, saya anaknya. Ini buktinya apa? Kakak. Ini buktinya apa lagi? KTP. Ini buktinya apa lagi? Akte kelahiran. Ini buktinya dia tes darah saya. Ini bapak saya anaknya si Fulan. Enak kan? Jangan dicap-cap. Wah
Dajjal, apa Yahudi, nggak boleh. Itu artinya dia menutupi kesalahan. Nah itu, kalau orang sudah marah kan dia kan berarti kan sudah apa namanya, kehabisan akal. Kayak gini. Kalau orang misalnya kalah, yang kalah berdebat, kalah berdiskusi, maka yang keluar apa? Emosi. Nah kalau orang udah emosi berarti kita sudah nyimpulin orang ini salah, orang ini kalah, kan gitu kan? Tapi kalau orang masih berbicara secara argumentatif, masuk rasional, oh ini orang benar. Apalagi nggak emosi gitu, kita nyampaikan, orang itu nyampaikan dengan tenang. Tapi kalau orang sudah melotot, nunjuk, apa yang terjadi? Orang ini menutupi sesuatu kesalahan, menutupi kekurangannya. Kan gitu kesimpulannya didapat dari kita. Nah ini kenapa kita itu harus membuka hati, membuang tutup dinding kesombongan. Muncul karena kesombongan, karena keangkuhan. Kalau ditanya hati nuraninya, sama seperti iblis. Iblis kan begitu, sombong. Padahal dia tahu kalau dia itu salah, tapi karena sombong, ya nggak mau dia sujud kepada Nabi Adam. Ya. Dan Allah mengetahui tentang bagaimana sikap dan sifat orang-orang kafir dan munafik yang pura-pura mendengar. Jadi orang-orang seperti ini itu pasti gini. Orang itu tuh orang benar yang didengar. Jadi kalau maaf misalnya ada orang dari partai A bicara depan kita partai B, C, D, biasanya udah nutup hati itu kita. Udah masih didengar. Nah itu. Nah Allah tuh ketika Rasulullah SAW membaca Al-Quran, memperingatkan mereka tentang berbagai macam hal kejahatan dan keburukan, maka orang-orang kafir itu mereka menutup hati mereka dan berbisik-bisik, itu Muhammad itu punya sihir, nggak benar yang sudah ngadu. Nah itu gitu kurang lebih bahasa kita yang simpel. Maka kata Allah, undur kaifa darabu lakal amsala fadallu fala yastati'una sabila. Perhatikanlah, lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu wahai Muhammad. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan-jalan benar. Jadi mereka mengumpamakan Rasulullah itu sebagai rajulan masura, seorang laki-laki yang kena sihir. Jadi beliau menyampaikan kebenaran seolah-olah dia kena guna-guna. Oh ini kena guna-guna nih orang, stresnya orang nih. Oh ini orang dicuci otaknya nih. Nah itu perumpamaan itu yang Allah celah orang kafir. Terakhir, waqalu aidza kunna idhaman wa rufatan a inna lanabusuna khalqan jadida. Mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Itu pertanyaan orang-orang kafir kepada Rasulullah yang mereka tidak meyakini akan hari berbangkit. Kesimpulannya yang pertama, bahwa Al-Quran ini menjadikan kita paham tentang berbagai macam hal perintah dan larangan. Maka jadikanlah Al-Quran ini kita kaji, kita baca, kita pahami, lalu kita amalkan. Yang kedua, kita yakinilah bahwa kita ini adalah hamba Allah. Oleh karenanya tingkatkan kepatuhan kita kepada Allah, ibadah kita. Kenapa? Malu kita sama makhluk-makhluk yang lain yang mereka pun menyembah Allah, mereka pun bertasbih, mereka pun memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pujilah Allah dalam setiap saat kita. Yang ketiga, buka hati kita, buang kesombongan, buang kedengkian, karena kesombongan kedengkian itu membuat hidayah Allah tidak mau masuk ke dalam hati kita. Cukup ya? Jelas?